Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang berbahagia, bahwa pada hari ini kami tim kuasa hukum pasangan Inama melakukan konferensi pers terkait dengan laporan dugaan money politik yang disampaikan oleh pelapor saudara Usman Fanat yang memberikan kuasa kepada kami, dan laporan tersebut kami sudah layangkan ke Bawaslu Seram bagian timur untuk ditindaklanjuti terhadap oknum BM. Maka pada kesempatan ini saya menyerahkan kepada saudara tim kuasa hukum saudara Abdul Ghafur untuk menyampaikan flash release. Ya, baik, kami tidak lanjuti pada kesempatan ini. Perlu kami sampaikan bahwa konferensi pers ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang telah kami ajukan di Bawaslu Kabupaten Seram bagian Timur tertanggal 2 Desember 2024 atas dugaan tindak pidana money politik dalam ruang TPS pemungutan suara TPS 01 Desa Bemo, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram bagian Timur. Laporan yang kami ajukan di Bawaslu Kabupaten Seram bagian Timur tertanggal 2 Desember tersebut alhamdulillah telah diproses dan ditindaklanjuti. Untuk itu, laporan yang kami ajukan adalah diduga terlapornya adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Seram bagian Timur inisial BN yang diduga melakukan money politik pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram bagian Timur tanggal 27 November 2024. Money politik terjadi di TPS 01 Desa Bemo, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku. Oleh karena itu, di tanggal 2 Desember 2024, kasus money politik secara resmi telah dilaporkan oleh Usman Fanat selaku koordinator saksi dari pasangan calon Rohani Fanat dan Bapak Maju nomor 3. Kepada wartawan dari tim kuasa hukum perlu menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Seram bagian Timur telah menindaklanjuti laporan money politik yang disampaikan oleh Usman Fanat tanggal 2 Desember 2024. Hal ini tanggal 4 hari kemarin ya, tanggal 4 Desember 2024, para saksi yang ada di tempat kejadian telah dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten Seram bagian Timur dan telah dilakukan pemeriksaan BAP secara tertulis yang terdiri di dalam unsur lembaga yang tergabung di dalam Gakumdu, baik Bawaslu Kabupaten Seram bagian Timur, Kepolisian, Polres Seram bagian Timur, dan Kejaksaan yang tergabung dalam anggota Gakumdu tersebut telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi yang diajukan oleh pihak pelapor. Dan selain dilakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi tersebut juga, Bawaslu Kabupaten Seram bagian Timur telah menyita bukti berupa sejumlah uang yang sampai saat ini telah diamankan di Gakumdu Kabupaten Seram bagian Timur. Ya. Kemudian perlu tim hukum menyampaikan bahwa dengan merujuk pada ketentuan dalam pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Di situ jelas menegaskan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi,
pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara tertentu paling singkat 36 bulan dan paling banyak 78 bulan. Perlu kami sampaikan kepada awak media bahwa pasal ini jelas memberikan sanksi bagi setiap orang yang melakukan praktek politik dalam pemilihan kepala daerah dengan ancaman hukuman pidana tertentu, sehingga pasal ini pula patut dijadikan sebagai dasar bagi Bawaslu, terutama Gakumdu Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk menindak tegas segala macam pelaku yang diduga melakukan tindak pidana politik di ruang Kabupaten Seram Bagian Timur. Lebih lanjut perlu kami sampaikan karena dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal ini perlu untuk digunakan juga oleh lembaga terkait karena pelaku yang diduga melakukan tindak pidana ini juga latar belakangnya adalah sebagai seorang anggota PNS yang menduduki posisi tertentu pula, jabatan yang sangat luar biasa sekali di Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga di dalam ketegasan Peraturan Pemerintah Nomor 94 2021 ini jelas pada huruf N dilarang memberikan dukungan kepada calon, dalam hal ini calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon DPR dan seterusnya. Dilarang pula membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang kepada PNS dalam lingkup kerjanya, anggota keluarga dan juga masyarakat. Jelas ya, di dalam peraturan pemerintah ini terkait dengan disiplin menegaskan bahwa pemberian sesuatu apapun baik di anggota keluarga maupun dalam anggota masyarakat, apalagi laporan yang telah kami ajukan ini berkaitan dengan pemberian uang itu terjadi TKP-nya di tempat pemungutan suara yang ada di Desa Bemu TPS 01. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan pula bahwa bagi PNS yang melanggar pasal dimaksud dikenai hukuman disiplin dengan sanksi terberat, yakni pemecatan. Yakni pemecatan sebagaimana diatur dalam pasal 14 poin I butir ketiga dan keempat. Oleh karena dengan berpijak pada regulasi dan peraturan yang berlaku, kami yakin Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dapat menuntaskan laporan yang disampaikan oleh pelapor yang akan berakhir di persidangan nantinya, dan hal ini merupakan pendidikan hukum kepada kita seluruh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur pada khususnya, agar tidak melakukan hal yang serupa dan tindak lanjut atas laporan ini sebagai bentuk pelajaran untuk kita semua, agar masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sebagaimana yang laporan yang kami ajukan. Demikian ya penyampaian kami dari tim hukum berkaitan dengan perkembangan laporan yang kami ajukan di tanggal 2 Desember 2024. Terima kasih. Didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan di Bawaslu yang terdiri di dalamnya ada anggota Bawaslu, kepolisian dan juga kejaksaan atau disebut Gakumdu, itu ada 3 orang saksi ditambah dengan 1 orang saksi pelapor. Ya, seperti yang kami sampaikan, selain saksi itu sudah disita sejumlah uang tertentu yang memang diduga itu barang bukti yang digunakan pada saat tindak pidana itu dilakukan. Gitu ya? Selain dugaan money politik ini, ada dugaan tindak pidana pemilu lain yang juga dilaporkan oleh tim hukum Ina Ahmad. Ya, tentu terkait dengan tindak lanjut yang akan kami lakukan, diantaranya selain pidana politik yang kami laporkan, juga terkait dengan berkaitan dengan sanksi disiplin yang juga kami serius dalam menyikapi sampai menuntaskan mengawal penuh kasus ini, Pak. Ya, diantaranya
dinas terkait yang berhubungan dengan kedisiplinan PNS, tentu kami akan melaporkan juga agar kami mengawal betul biar ini menjadi pelajaran buat kita semua yang ada di masyarakat Kabupaten Seram bagian timur. Oke, selain kasus yang satu ini ada dugaan pelanggaran pemilu lain yang juga diadukan oleh tim hukum ke Bawaslu. Jadi selain kode etik itu juga karena ini berkaitan dengan money politik, paling tidak selain Bawaslu, laporan resmi juga kami telah ajukan di Polres Kabupaten Seram bagian timur untuk ditindaklanjuti. Ya. Siap. Selain ini apakah ada kasus dugaan pelanggaran lain di kecamatan yang dilaporkan atau tidak? Ada dugaan pelanggaran pemilu. Selain dari kasus Misalnya ada anak di bawah umur apa. Oh iya. Jadi perlu kami sampaikan lagi bahwa ini untuk di Kecamatan Werinama Desa Bemu ya. Kalau apakah pelanggaran lain yang terjadi di ruang lingkup Kabupaten Seram bagian timur, kita tahu persis bahwa berbagai informasi yang tersebar di media sosial juga di Kecamatan Wakate Negeri Lahema. Ada pula dugaan yang memang anak kecil yang seharusnya menurut ketentuan undang-undang itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya dalam hal anak di bawah umur, tapi malah dibiarkan untuk menggunakan hak pilihnya. Dan hal ini ketika kita melihat perkembangan yang terjadi di media sosial bahwa banyak disampaikan itu tidak ada keberatan dari saksi misalnya ya. Kami sampaikan terus terang saja, fungsi pengawasan untuk membatasi anak itu tidak boleh masuk sampai menggunakan hak pilihnya bukan hanya saksi sebenarnya. Pihak penyelenggara, PPK atau di bawahnya yang bertugas untuk itu harusnya mengetahui agar yang mana kan dibuatnya daftar checklist siapa saja yang masuk untuk menggunakan hak pilihnya kan di data semua. Itu untuk mengetahui bahwa tidak boleh double orang yang datang menggunakan hak pilihnya, orang yang sama tidak boleh, dan juga salah satu isyaratnya adalah membatasi agar bisa dilihat bahwa apakah seseorang yang datang ini betul-betul mempunyai hak pilih atau tidak. Dan justru ini dibiarkan. Kami berpikir bahwa itu merupakan bentuk pelanggaran hukum yang ada, perbuatan melawan hukum. Itu juga dilaporkan. Ya, untuk perkara itu kami mengikuti proses dari Bawaslu Kabupaten Seram bagian timur sendiri telah menyurati pihak KPU untuk dilakukan PSU di tempat itu. Ya, nanti kami dalami karena anak yang dibiarkan untuk kemudian menggunakan hak pilihnya, anak ini sebenarnya dilindungi oleh undang-undang, tidak boleh dipergunakan anak itu masuk dalam politik praktis seperti ini, sehingga ada ancaman pidana juga bagi siapa saja yang mengerahkan anak itu untuk kemudian menggunakan hak pilihnya. ini kan proses pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Apakah ada langkah hukum lain tidak mungkin ke DKPP? Ya, baik. Untuk di DKPP sendiri terkait laporan yang kami ajukan, kami tetap komitmen akan mengajukan di DKPP untuk ditindaklanjuti ya. Lalu kemudian untuk permasalahan anak di bawah umur yang menggunakan hak pilihnya, kami dari tim hukum sedang melakukan pendalaman hukum. Untuk kiranya dalam waktu yang sangat cepat ini, kami juga akan membuatkan laporan resmi. Satu lagi terkait kasus money politik yang melibatkan Kadis Keuangan, beliau ini kan juga ASN begitu. Selain laporan yang dimasukkan kepada Bawaslu atau Polres, apakah ada laporan resmi ke BKN? Ya, untuk laporan resmi itu mungkin disampaikan oleh rekan saya yang saya tugaskan untuk itu. Baik, terima kasih. Bahwa terkait dengan laporan resmi terhadap instansi yang berwenang, yaitu terkait dengan yang melekat pada saudara BM, itu kita sudah dalami dan kita sudah telah hukum terhadap, karena kami yang sekarang kami proses itu di Bawaslu Kabupaten Seram bagian timur terkait money politik, dan kami sudah mengambil langkah hukum lebih jauh terhadap yang bersangkutan, sehingga yang merupakan bagian tidak bisa terpisahkan dari money politik, sehingga ancamannya bahwa ancaman pidana terhadap yang bersangkutan juga diproses, kemudian sanksi terhadap yang bersangkutan yang kita tahu ada sanksi pemecatan. Itu sudah kami sudah komitmen, dan
ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses money politik, sehingga kita sudah telah dan kita sudah kaji bahwa kalaupun dia terbukti melakukan pelanggaran money politik yang dilakukan oleh saudara BM, maka kewenangan adalah kewenangan pemerintah daerah, adalah bupati untuk memecat saudara BM. Kalaupun bupati tidak mengambil langkah, maka langkah tersebut kita akan diproses di Gubernur Maluku. Kira-kira seperti itu. Oke. Terakhir, dari rangkaian pelanggaran yang ditemukan, misalnya keterlibatan oknum kepala dinas dalam money politik, kemudian anak di bawah umur mencoblos di Lahema dan itu dibiarkan oleh penyelenggara di tingkat PPK, PPS. Nah, pertanyaan saya, apakah dari rangkaian ini tim hukum sudah bisa menyimpulkan sementara bahwa ini sudah bisa memenuhi unsur TSM atau enggak? Baik, kami jelaskan bahwa setelah laporan kami dan kami sudah layangkan di Bawaslu Kabupaten Seram bagian Timur terhadap oknum BM, bahwa kajian kami terhadap unsur-unsur adalah terpenuhi. Unsur terpenuhi adalah barang siapa menyerahkan, barang siapa dengan sengaja melawan hukum menyerahkan, dan barang bukti yang kami serahkan sudah memenuhi unsur. Itu yang kami sampaikan. Unsur pidananya sudah terpenuhi semua. Ya, baik, terima kasih. Mungkin itu merupakan bagian daripada konferensi pers yang kami sampaikan. Karena tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kiranya dari tim hukum kami menutup agenda tersebut. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. with